Pernah kepikiran nggak? Gimana kalau sejarah yang kita tahu, yang rasanya udah pasti dan saklek, ternyata itu adalah hasil dari rentetan momen-momen krusial yang bisa aja kejadiannya beda banget. Nah, dalam bahasan kali ini, kita akan bongkar logika tersembunyi di balik pertanyaan-pertanyaan terbesar dalam sejarah. Oke, kita mulai dari yang klasiknya. Tahun 1492, Christopher Columbus berlayar ke barat, dan boom, dia ngebuka jalan buat kolonisasi Eropa di benua Amerika. Tapi coba deh, bayangin sejenak. Gimana kalau kapalnya tenggelam dihantam badai ganas di tengah Atlantik, atau krunya memberontak dan maksa dia putar balik? Dunia yang kita tinggali sekarang, apa bakal tetap sama? Kayaknya enggak ya. Atau coba pikirin yang ini deh. Kekaisaran Romawi, pengaruhnya ke hukum, bahasa, pemerintahan, itu luar biasa. Gimana kalau kekaisaran ini nggak pernah runtuh? Apa Eropa modern bakal terbentuk seperti sekarang? Apa kita bakal terhindar dari yang namanya abad kegelapan? Atau jangan-jangan kemajuan teknologi malah jadi mandek gara-gara kekaisaran yang stagnan? Menarik. Dan ini mungkin skenario yang paling bikin merinding. Gimana kalau blok poros yang menang Perang Dunia II? Dunia kita bakal jadi tempat yang sangat-sangat berbeda. Ini bukan cuma ide buat cerita fiksi loh. Ini adalah sebuah pemikiran penting yang memaksa kita buat nanya lagi, nilai-nilai apa sih yang sebenarnya kita perjuangkan? Ternyata pertanyaan-pertanyaan gimana kalau tadi itu lebih dari sekedar iseng-iseng berandai-andai. Dorongan buat ngebayangin realitas alternatif itu udah tertanam di dalam psikologi kita. Ini adalah cara paling mendasar otak kita buat mencerna dunia dan memahami hubungan sebab akibat. Jadi, yuk kita bedah dulu dari dalam pikiran kita sendiri. Di bagian pertama ini, kita akan kupas tuntas psikologi di balik dorongan alami manusia buat mikir, coba tadi aku, atau seandainya saja. Nah, para psikolog punya nama keren buat ini, pemikiran kontrafaktual. Intinya, ini adalah kemampuan mental kita buat muter ulang sebuah kejadian di kepala dan ngebayangin hasil yang beda. Sesuatu yang kita semua lakuin, sadar atau nggak sadar, hampir setiap hari. Kita semua pasti pernah deh ngalamin ini. Begitu sesuatu terjadi, apalagi yang nggak enak, otak kita langsung otomatis mikir, coba tadi aku beda. Contohnya mobil keserempet dikit. Pikiran, seandainya aja tadi aku nggak ngebut, itu muncul gitu aja. Nah, itulah pemikiran kontrafaktual di kehidupan nyata. Terus, kenapa sih otak kita diprogram buat ngelakuin ini? Ternyata ada beberapa alasan yang penting banget. Ini adalah cara kita belajar dari kesalahan. Ini juga mekanisme buat nenangin diri. Mikir, untung gak lebih parah, kan bikin kita sedikit lega. Dan yang paling penting, ini adalah alat mental buat kita ngerti sebab akibat dan ngerenungin konsekuensi dari setiap pilihan yang kita ambil. Oke, sekarang kita udah ngerti cara kerjanya di kepala kita masing-masing. Yuk, kita bawa ide ini ke skala yang jauh lebih besar. Gimana caranya pemikiran bagaimana jika ini dipakai sebagai alat yang serius oleh para sejarawan buat memahami masa lalu? Nah, di sini kita perlu bedain dua hal yang sering ketukar. Ada yang namanya sejarah kontrafaktual, ini adalah alat akademis. Para sejarawan pakai ini buat menganalisis sebab akibat. Terus ada sejarah alternatif, ini adalah genre fiksi kayak novel atau film yang eksplorasi dunia imajiner. Jadi yang satu buat analisis, yang satu lagi buat hiburan. Intinya tuh gini, sejarawan itu bukan lagi nulis fiksi. Mereka pakai metode ini kayak ilmuwan yang lagi eksperimen. Dengan ngebayangin satu peristiwa penting gak terjadi, mereka jadi bisa ngukur, oh jadi segini toh dampak sebenarnya dari peristiwa itu. Ini cara yang ampuh banget buat ngetes sepenting apa sebuah kejadian dalam sejarah. Tentu aja pendekatan ini gak lepas dari perdebatan. Di satu sisi ada pendukungnya. Kayak sejarawan Niall Ferguson, yang bilang kalau cara ini nunjukin bahwa sejarah itu bukan takdir, tapi penuh dengan kebetulan dan momen-momen kritis. Tapi di sisi lain, ada juga yang khawatir ini bisa jadi ajang spekulasi liar, yang didasari sama opini pribadi, bukan analisis yang objektif. Oke, kita udah bahas psikologi, udah bahas sejarah. Sekarang, siap-siap, karena bagian ini mungkin bakal bikin kaget. Ternyata di balik pertanyaan-pertanyaan bagaimana jika yang kelihatannya ngawang-ngawang ini ada kerangka logika dan bahkan matematika yang sangat ketat. Kuncinya datang dari seorang filsuf hebat bernama David Lewis. Dia punya ide yang cukup radikal, namanya semantik dunia yang mungkin. Gampangnya gini, buat ngertiin pernyataan gimana kalau kita harus ngebayangin sebuah dunia alternatif di mana bagian kalaunya itu beneran terjadi. Terus kita lihat deh apa konsekuensinya di dunia itu. Biar gampang,
Kita pakai contoh yang agak aneh tapi jelas banget ini. Kalau kanguru nggak punya ekor, mereka bakal jatuh. Pernyataan ini bener kan? Kenapa? Karena di semua dunia alternatif yang paling mirip sama dunia kita, di mana kanguru nggak punya ekor, hukum fisika dan gravitasi yang sama tetap berlaku. Jadi ya, mereka pasti bakal kehilangan keseimbangan. Nah, konsep kuncinya di sini adalah kesamaan. Sebuah dunia alternatif dianggap lebih dekat atau lebih mirip sama dunia kita kalau sejarahnya sama persis sampai di satu titik di mana sesuatu yang beda terjadi. Jadi makin baru perbedaannya, makin dekat dunia itu sama realitas kita. Slide ini ngegambarin prosesnya dengan pas banget. Coba bayangin, sejarah itu kayak pohon. Dunia kita ini batang utamanya. Setiap pertanyaan, bagaimana jika, itu bikin cabang baru. Nah, jarak antara dunia kita sama dunia alternatif itu tergantung dari seberapa jauh ke bawah di batang pohon itu cabangnya mulai muncul. Jadi intinya apa? Artinya, kita sekarang punya cara yang logis buat menilai skenario bagaimana jika. Dunia di mana Napoleon menang di pertempuran Waterloo itu jauh lebih dekat dan lebih masuk akal daripada katakanlah dunia di mana dia punya senjata laser dari alien. Logika ini ngasih struktur buat imajinasi kita. Kita udah jalan-jalan lewat psikologi, sejarah, bahkan logika. Sekarang kita sampai ke bagian yang paling penting. Kenapa semua ini penting buat kita? Gimana cara berpikir ini relevan, bukan cuma buat masa lalu, tapi juga buat masa depan kita semua. Ini nih, pelajaran terbesarnya yang bisa kita ambil. Pertama, sejarah itu bukan jalan lurus yang udah ditakdirkan. Sebaliknya, sejarah itu kayak jaring-jaring kemungkinan yang rumit yang dibentuk oleh pilihan-pilihan kecil yang ternyata punya akibat besar. Ngertiin ini bikin kita sadar betapa berharganya masa kini yang kita punya, dan betapa gampangnya semua ini bisa jadi berbeda. Dan ini membawa kita ke sebuah kesimpulan yang keren banget, yang ngasih kita kekuatan. Kalau masa lalu dibentuk oleh pilihan, berarti masa depan juga sama. Apa yang kita lakukan hari ini, itu adalah bahan baku buat sejarahnya hari esok. Pilihan kita bersama saat ini sedang menulis bab selanjutnya. Jadi, saya mau tutup bahasan kita kali ini dengan satu pertanyaan buat Anda renungkan. Setiap tindakan kita itu kayak goresan pena di halaman sejarah. Sejarah itu bukan cuma sesuatu yang kita pelajari, tapi sesuatu yang kita ciptakan. Detik ini juga. Pertanyaannya adalah, sejarah seperti apa yang sedang Anda tulis hari ini?